Shalom adik-adik, shalom kakak. kakak. Apa kabarnya adik-adik yang di rumah? Pasti luar biasa kan? Ya, pasti. Siap untuk beribadah? Siap Kak Heri? Kak Christine siap? Siap banget. Nah, Ya. kalau sudah siap, kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu yuk adik-adik. Sikap hatinya yang benar, kita sikap yang benar juga duduk, ya yang rapi. Sudah siap, tidak boleh ngobrol, kita siap buat beribadah. Kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya Kak ya. Ya, Kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami bisa kembali beribadah walaupun secara online, tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir Tuhan dimanapun kami berada, baik di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih dan saatnya kami akan memuji nama Tuhan. Biarkan kami hari ini memuji dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Sudah siap menyanyi? Siap lah Kak Sudah Heri. siap? Adik-adik sudah mandi juga. Nah, sudah mandi ya. Ya. Nah, hari ini kakak akan mengajarkan satu lagu baru. Ya, Nanti ya. adik-adik bisa itu ya, bisa ikuti gerakan kakak, bisa lihat tag yang ada di layar sini ya. Nah, yuk ya, kita mulai ya. Berdiri Bang. Yuk, berdiri dulu. Ya. Yuk, ku buka Alkitab, lalu ku baca. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, saya jadi ya, apa kan? Ketika nanti berbuah, adik buahnya semakin lama semakin besar, semakin besar, semakin besar. Bisa ya adik-adik ya? Siap ya? Yuk kita nyanyikan lagi. Kita buka Alkitab, terus baca ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, berbuah, tambah besar, tambah besar. Berbuah, 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 berbuah. Lagi adik-adik, firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Tambah besar ya. Berbuah, 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 berbuah lagi. Berbuah, berbuah. Sekali lagi ya adik-adik ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah lagi. Berbuah, berbuah. Ya, bisa kan adik-adik? Bisa kan adik-adik? Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Yuk. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Bisa. Adik-adik, kita masih ingat kan buah-buah roh ada berapa? Ini ada berapa Kak? Ada berapa? Ayo, Kak di sini lupa ya. Ada 9, betul ya, jadi ya. Buah-buah roh ada 9. Apa aja? Masih ingat? Yuk kita nyanyikan ya, jadi ya. Sambil ngingetin sambil pakai lagu. Ya, yuk Kak. Mulai dari kasih ya, jadi ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri lagi.
sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, kita hafal ya, ya, hidup kita harus terus berbuah. Ada buah, ya, ada buah roh ya di dalam hidup kita. dari kecil terus Tambah besar, tambah besar. Nah, saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan ya, adik-adik. Ya, Kita siapkan hati kita duduk semua dengan rapi. Siapkan hati kita buat Tuhan. Nah, nyanyikan mata kecil ini. Mata kecil ini, yes. Mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Kami dari awal, mata kecil ini, mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Sekali lagi, mata kecil ini, mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Yang tak pernah, yang tak pernah. Mari adik-adik siapkan hati kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan. yang tak pernah timbul dalam Hatiku, sebab itulah yang Dia sediakan bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Bapa, terima kasih Engkau sudah menolong kami untuk memuji dan besarkan nama-Mu.
Dan tiba saatnya sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh membuka hati dan menerima firman-Mu. Dan Roh Kudus tolong kami supaya kami boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik semua, shalom. Apa kabarnya kalian? Semoga kalian tetap sehat dan semangat ya. Walaupun mungkin kita sudah lama tidak bersekolah, tidak bisa sekolah minggu, sudah kira-kira mungkin 6 bulan ya. Waduh, lama sekali. Tapi tetap ya, kita berharap bahwa kita nanti akan segera bisa sekolah lagi, bisa sekolah minggu lagi ya adik-adik. Masih inget gak? Yel sekolah minggu kita yang begini adik-adik. Power Kid, Yesus sahabatku, di dalam Dia aku berubah. Hahaha. Masih ingat ya? Nah, sekarang adik-adik silahkan duduk manis dulu. Hari ini kakak akan bercerita tentang 3 orang pahlawan iman. 3 orang pahlawan iman maksudnya bagaimana kak? Yang disebut pahlawan iman itu karena mereka mempertahankan iman mereka walaupun mereka harus menghadapi resiko yang mengancam nyawa mereka. Ya adik-adik, mereka itu tetap taat kepada firman Tuhan untuk tidak menyembah Allah lain, tapi tetap percaya dan menyembah hanya kepada Tuhan saja. Apakah adik-adik tahu siapa ketiga orang pahlawan iman ini? Ya, tahu? Tahu nggak? Ya, ketiga orang ini adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ceritanya gimana ya? Nah, pada waktu itu ya adik-adik, ceritanya bangsa Israel waktu itu sedang dijajah atau dikuasai oleh kerajaan Babel. Ya, Raja Babel yang bernama Nebukadnezar itu menguasai Israel, tetapi orang-orang Israel yang pintar, bangsawan-bangsawan yang pandai itu diambil adik-adik untuk dijadikan pegawai istana raja. Namun demikian, Raja Babel itu tidak menyembah kepada Tuhan adik-adik. Nah, Raja Babel ini mendirikan suatu patung yang sangat besar sekali dan dia menyuruh semua orang untuk menyembah patung itu. Nah, tetapi anak-anak Tuhan ini ya, terutama di sini Sadrak, Mesak, dan Abednego itu tidak mau adik-adik menyembah patung. Karena di dalam kita lihat perjanjian lama, Allah sendiri sering sekali memberikan firman bahwa umat Tuhan itu tidak boleh menyembah Allah lain kecuali kepada Tuhan saja. Nah, bagaimana ya cerita yang sangat seru ini adik-adik? Apakah Sadrak, Mesak, Abednego itu bisa menghadapi tantangan itu? Karena apa adik-adik? Pada waktu raja mengatakan semua orang suruh menyembah patung, kalau tidak mau maka hukumannya ada adik-adik. Apa ya hukumannya? Hukumannya adalah dimasukkan ke dalam api, perapian yang menyala-nyala, dibakar adik-adik hidup-hidup. Wah, ngeri sekali ya adik-adik. Nah, kakak punya nih cuplikan film dari kisah Sadrak, Mesak, Abednego ini. Yuk kita saksikan bersama supaya adik-adik bisa mengerti keseruan bagaimana mereka menghadapi Raja Nebukadnezar yang marah begitu mengetahui bahwa ketiga orang ini tidak mau menyembah kepada patung. Oke, kita ikuti ya.
I will not worship that. With all our hearts, we follow you. Bow your heads! Seek your presence. With all my heart, I follow you. I fear you. I seek your presence. Bring them! Oh, my friends, your faith will be tested now. Daniel! What's wrong with them? Why will your friends not bow to me? I assure you, sire, they will serve you faithfully all their lives, as I will, but... But they will only worship God. I will make them bow. With all our heart, we follow you. We seek your presence. With all our heart, we follow you. We seek your presence. When we wish to bend something that is hard and unyielding, what do we do with it? We put it into the fire. Majesty, Take it! we fear you, and we seek your presence. Burn them! Majesty, no! Burn them! What? No! Bring oil! Come! Fire! Bring me fire! Hear my cry. The cords of death entangle me. The anguish of the grave consumes me. Do not ignore my tears. I am overcome by sorrow. I call upon the name of the Lord. Lord, save me! My enemies will be gone. They will turn back into shame. Why do they not burn? People of Judah, rise! God is with us! He's with us! God is with us! Nah, adik-adik, bagaimana setelah menyaksikan cuplikan film tadi? Seru ya adik-adik? Kalau adik-adik ingin membaca cerita ini, itu ada di kitab Daniel ya. Adik-adik bisa buka. Di sini kakak mau mengambil suatu cuplikan dari kata-kata Sadrak, Mesak, dan Abednego yang adik-adik bisa baca di Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Dikatakan ya, waktu mereka menjawab Raja Nebukadnezar, mereka bilang begini adik-adik. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak,
hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuan dirikan itu. Nah, itu pernyataan dari Sadrah, Mesakh, dan Abednego yang begitu teguh ya adik-adik. Mereka itu menyembah kepada Tuhan, memegang firman Tuhan, taat. Nah, adik-adik mau nggak mengikuti teladan dari Sadrah, Mesakh, Abednego ini? Mau ya? Nah, tapi mungkin adik-adik berkata, wah Kak, saya tidak pernah Kak menyembah patung. Saya nggak punya patung, saya nggak pernah menyembah patung. Nah, mungkin itu pada waktu zaman dahulu orang-orang menyembah berhala itu dengan cara menyembah patung. Tetapi zaman modern ini mungkin tidak ada menyembah dalam bentuk patung. Tetapi adik-adik hati-hati ya, karena penyembahan berhala zaman modern sekarang itu tidak dalam bentuk menyembah patung. Tetapi yang dimaksud apa? Nah, Tuhan bilang, ingat enggak adik-adik bahwa perintah Tuhan itu adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kita. Nah, kalau ada hal-hal lain yang ternyata kita mengasihi atau menggunakan waktu kita melebihi dari waktu kita kepada Tuhan, itu artinya kita sudah menyembah berhala loh adik-adik. Nah, kalau kakak lihat ya, yang menjadi berhala zaman sekarang itu apa adik-adik? Tahu enggak? Yang menjadi berhala zaman sekarang adalah ini adik-adik, apa? HP, gadget. Nah, HP ini memang membantu kita ya dalam pekerjaan, di dalam sekolah ya adik-adik sekarang apalagi online. Tetapi ingat bahwa segala sesuatu alat yang kita pakai itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan adik-adik. Kalau adik-adik misalnya nih sudah memakai gadget misalnya untuk bermain sampai berjam-jam sampai nggak ingat waktu ya, kadang-kadang dipanggil mamahnya nggak dengar atau ya mah, tapi tidak dikerjakan karena sibuk dengan bermain HP ya, sampai-sampai banyak yang kecanduan HP. Kecanduan HP artinya apa? Kalau dia tidak bermain HP nih ya, bermain gadget, bermain game seharian rasanya gelisah sekali, nggak tenang gitu kalau nggak main HP, nggak bisa lepas dari HP. Nah, itu hati-hati adik-adik, itu jangan-jangan itu sudah menjadi berhala kalian, tidak boleh ya. Maka kakak memperingatkan melalui firman pada hari ini, adik-adik harus bisa menguasai diri ya, karena bahkan di dalam kitab Perjanjian Baru ya adik-adik, di Kolose 3 ayat 5 adik-adik bisa membacanya ya, ada yang namanya hawa nafsu dan keserakahan ya, itu maksudnya mementingkan keinginannya sendiri terus, itu sama dengan penyembahan berhala. Hati-hati adik-adik ya. Jadi jangan lupa bahwa Tuhan menginginkan kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa kita, kekuatan kita, akal budi kita. Berarti kita taat akan firman Tuhan, taat kepada orang tua yang merupakan wakil Tuhan di dunia ini. Nah adik-adik, mari kita menjalankan firman Tuhan ini adik-adik ya. Jangan lupa. Nah, ayat hafalan kita hari ini ada di Amsal 16 ayat yang ke-20. Bunyinya adik-adik, siapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan lupa adik-adik dihafalkan ya ayatnya.
dan nanti lapor ke kakak-kakak mentor. Aku sudah menghafalkan ayat minggu ini. Oke adik-adik? Shalom adik-adik, sampai jumpa lagi. Yuk adik-adik, kita sudah menyelesaikan ibadah kita hari ini. Kita mau bangkit berdiri, kita mau berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur terima kasih buat hari ini. Engkau masih beri kesempatan buat kami semua untuk beribadah. Sekalipun harus online, kami percaya kuasa firman Tuhan ya dan amin. Firman-Mu tetap seperti semula, tetap bisa menjadi berkat buat kami semua Bapak. Dan kami mau belajar seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, tetap beriman penuh kepada Engkau, tetap menaruh harap kepadamu. Sekalipun kami harus menghadapi tantangan yang berat, kami tetap menaruh iman percaya kami kepada Engkau. Karena Engkaulah satu-satunya Tuhan yang menjadi andalan kami, Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang setia, yang melakukan firman Tuhan. Kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu, kami tetap menanamkan iman percaya kami kepadamu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua, berkati keluarga kami, berkati orang tua kami, berkati saudara-saudara kami. Dan saat ini Tuhan, kami naikkan doa syafaat kami kepadamu. Engkau yang akan memberkati Indonesia, biarlah turun belas kasih-Mu atas Indonesia. Engkau lawat Indonesia, Engkau pulihkan Indonesia, dan juga pemerintahan bangsa negara kami, Bapak Presiden Jokowi, seluruh menteri, staf jajarannya dari pusat ke daerah, Engkau yang akan pimpin. Jika Engkau sudah tetapkan mereka menjadi orang-orang pilihan-Mu untuk memerintah bangsa ini, biarlah mereka boleh memerintah dengan takut akan Tuhan, dan setiap kebijakan yang mereka ambil itu mendatangkan kebaikan buat kami semua, seturut dengan kehendak dan rencana-Mu saja. Kami juga berdoa Tuhan buat tim medis yang juang di garis depan. Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus, dijauhkan dari segala hal yang buruk. Mereka boleh memiliki kekebalan yang sempurna, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik untuk menyelesaikan setiap tugas pekerjaannya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa syafaat kami, ini yang menjadi kerinduan kami. Kami boleh melihat Indonesia dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan, kami mau terima berkat yang dari Tuhan. Yuk angkat tangannya adik-adik. Tuhan Yesus, kami terima berkat yang dari Tuhan, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan, hikmat, akal budi, kepandaian yang dari Tuhan menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.